warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Belajar Tani dan Ternak. Ora tani, ora ternak, ora kepenak. Oke sahabat tani dan ternak semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video cara mengawetkan pakan atau cara fermentasi pakan. Jadi di sini saya udah punya daun singkong ya, lumayan lah berpersediaan seminggu ke depan. Jadi di sini daripada nanti busuk, akan saya awetkan atau akan saya fermentasi ya. Bagaimana cara-caranya nanti bisa kita simak videonya untuk selanjutnya. Namun sebelum kita lanjutkan videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, let's go. Baiklah, sebelum kita memulai fermentasi atau mengawetkan pakan, kita sediakan terlebih dahulu peralatan-peralatan yang perlu kita butuhkan. Tentunya yang pertama itu yang harus ada yaitu pakannya ya. Di sini saya di belakang saya ini udah ada pakan ya, nih saya pakai daun singkong. Nah ini yang pertama, saya ini ada arit ya, sabit. Ini saya gunakan untuk memotong daunnya ya, karena sebenarnya ada alat untuk memotong, tapi kalau beli itu mahal ya. Kemarin tetangga saya beli itu 2,5 juta. Nah ini rencananya saya nanti akan membuat alat pemotong rumput sendiri dari bahan-bahan seadanya ya. Mudah-mudahan nanti bisa dan sempat, insya Allah akan saya videokan untuk video selanjutnya. Kemudian di sini saya ada peso ya. Peso ini ya pokoknya pakailah, nanti bisa dilihat peso. Kemudian di sini bahan-bahannya saya pakai yang pertama M4 ya, M4 untuk peternakan. Kemudian di sini saya ada wadah semprotan air ya, ini yang ukuran 1 liter. Kalau nggak ada ya bisa pakai timbo, ember, canting, jebor dan lain sebagainya, wadah-wadah yang lain yang bisa untuk ya dipercik-percikan. Kalau ini nanti akan saya semprotkan. Kemudian selanjutnya ini ada, saya pakai gula merah ya sebagai pengganti tetes ya. Yang bagus sebenarnya pakai tetes tebu, tapi di sini saya mau nyari belum tahu tempatnya ya. Kemudian selanjutnya saya pakai garam krokos. Nah oke, untuk langkah-langkah selanjutnya bisa disimak untuk video selanjutnya. Baiklah sahabat tani dan ternak sekalian, ini tadi peralatan-peralatan yang sudah saya siapkan ya. Saya ulangi kembali, ada sabit, peso, kemudian bahannya ini ada M4 ya, M4. Kemudian saya pakai literan, ada garam. Nah ini pakan ya, pakan. Langkah pertama yaitu pakannya kita potong-potong terlebih dahulu. Kita pisahkan antara daun dan batangnya. Dan ini batangnya ini nanti akan saya kasihkan ke kambing terlebih dahulu. Untuk daunnya saya fermentasi. Nah nanti kalau ini sudah kita campur-campur ya dengan bahan-bahannya, nanti kita akan masukkan ke dalam wadah ya. Bisa pakai plastik, yang penting rapet, jangan sampai angin itu tukar keluar masuk ya, yang penting kita rapet. Jadi sini juga ada plastik, ada karet ya. Oke, selanjutnya kita akan mencampur bahan-bahan untuk fermentasinya. Baiklah, di sini akan saya paparkan langkah-langkahnya. Yang pertama, kita harus sediakan air ya. Air di sini di dalam wadah ya, 1 liter. Kemudian kita masukkan M4 nya terlebih dahulu ya. Kita masukkan M4 nya terlebih dahulu. Untuk takarannya ini sebenarnya ya bisa 10, bisa 5, bisa 3. Nah, di sini saya mau memakai 5 tutup botol M4 untuk ukuran 1 liter ya. Kita hitung bareng-bareng. 1 ya, 2, tuh pelan-pelan, 2, 3,
4, 5 ya. Kemudian kita masukkan garam ya, garamnya secukupnya. Ini garamnya bukan garam sodium ya, bukan garam dapur, tapi garam krokos, secukupnya aja ya, kira-kira 1 genggam lah ya. Tambah dikit, pokoknya dikira-kira aja lah, dikira-kira. Kemudian kita masukkan gula merah. Gula merah ini sebagai ganti tetes tebu ya. Sebenarnya ini bisa kita bikin tetes tebu dari gula merah, itu bisa ya. Nanti kalau udah jadi nih baunya wangi, kira-kira saja, tapi saya biasanya pakainya satu gulung ya, biasa pakai 1 gulung. Kita gerus ini tujuannya biar mudah hancur ya, biar mudah hancur. Kalau langsung 1 gulung kita masukkan, nanti hancurnya lama. Nah, kalau kita ginikan kan insya Allah hancurnya cepat. Nah, ini jadinya nanti penuh, ini kepenuhan nanti kita kurangin ya, biar tutupnya bisa masuk. Nah, kalau udah masuk semuanya, kita kocok-kocok ya, kita kocok-kocok sampai hancur, pokoknya sampai tercampur semuanya. Kemudian nanti ini kita semprotkan ke pakan ya. Ini untuk langkah-langkah ramuan bahannya ya. Baiklah sahabat semuanya, kali ini saya akan mulai mencampurkan antara bahan-bahan tadi yang sudah kita campur, kemudian kita campur dengan pakan ya. Yang pertama, pakan ini sebelum kita campur dengan tadi cairan yang telah kita potong-potong dulu ya, kita pisahkan dulu antara batang dan daunnya. Ini sebenarnya kita menggunakan alat pemotong rumput, tapi ini karena saya permulaan seadanya ya. Yang penting jadi ini kita potong-potong seperti ini dulu ya, sampai selesai. Ini sebagai contoh saja ya. Ini di sini saya sudah motong, sebelumnya sudah motong ya. Dipotong-potong dulu, kita pinggirkan aja biar kelihatan. Kita pinggirkan dulu pakannya ya, udah banyak pakannya. Ya, kita ini kita campur pakai ini ya, tadi ramuannya kita campur, nanti kita masukkan. Kita campur larutan air, garam dan gula merah. Kita aduk ya, campur dengan daun singkong yang kita sudah pisahkan antara daun singkong dan batangnya. Kita semprotkan, kita campur sampai merata ya, campur terus sampai merata. Tujuannya supaya nanti daun ketika dimasukkan ke dalam wadah itu daunnya bisa awet ya. Jadi kalau daun sudah dimasukkan ke dalam wadah, kita tutup rapat, nanti keadaannya awet, maka daun tersebut tidak akan busuk, sehingga ketika
kita hujan ya, ada pokoknya kita sibuk ya keadaan alam hujan, kita udah nggak bingung lagi untuk mencari pakan ternak karena kita sudah mempunyai persediaan pakan ternak gitu ya. Pokoknya diaduk terus, dicampur sampai merata, hingga merata pokoknya. Kalau kita mau mencampurnya, kita tidak memiliki wadah tempat menggunakan lingkaran, kita juga bisa menggunakan wadah-wadah yang lain, bisa baskom atau ember atau apa aja, yang penting bisa untuk melakukan bahan-bahan air, kemudian dibersih-bersihkan saja, nggak usah disemprot apa, yang penting dibersih-bersihkan hingga air itu merata dengan daun singkongnya. Setelah pakan sudah tercampur dengan larutan air, rempah, garam, dan gula, kita masukkan ke dalam wadah. Nah, wadah ini kita gunakan, bisa menggunakan plastik juga bisa ya. Plastik itu lebih murah harganya, yang penting wadah tersebut tidak bolong, jadi angin tidak bisa berputar keluar masuk. Nah, di sini saya menggunakan wadah bekas ya, kalau di sini namanya ya apa ya, blong. Nah, blong bekas itu dari apa namanya, bekas wadah pakan udang, yaitu cuma bekas itu, daripada nggak kepake saya pakai. Nah, di situ juga saya kasih apa namanya, begatul sedikit ya, begatul sedikit, tujuannya supaya apa, menghambat angin biar tidak ada di dalam, sehingga apa namanya, angin itu benar-benar tidak bisa berputar keluar masuk. Semprot ya, supaya lebih apa, agak basah dikit ya. Kalau basahnya terlalu basahnya basah banget, itu apa namanya, nanti kurang bagus. Kemudian diinjak-injak ya, diinjak-injak itu tujuannya supaya padat. Nah, kasih bekatul dikit ya, bekatulnya dikit nggak apa-apa. Kalau nggak ada bekatul bagaimana mas? Bisa nggak ada bekatul, nggak dikasih bekatul juga nggak apa-apa, insya Allah. Jadi yang penting kita jangan takut untuk mencoba, kita praktek. Nah, untuk apa namanya, yang bisa difermentasi, pakan yang bisa difermentasi itu sebenarnya tidak cuma kalau daun singkong, pakan apa aja bisa difermentasi ya. Jerami padi itu juga bisa difermentasi. Fermentasi itu ya ada ya fermentasi basah, ada juga fermentasi kering. Jadi kalau fermentasi basah ini masih basah, difermentasi. Tapi kalau fermentasi kering itu bahannya, daunnya itu sudah kering, kemudian baru difermentasi. Insya Allah nanti pada waktu saya juga akan buat video tentang fermentasi yang kering ya, insya Allah. Ini saya fermentasi basah dari daun singkong. Nah, nanti insya Allah kalau ya pakan yang lainnya bisa juga fermentasi. Diinjak-injak terus ya, diinjak terus sampai padat, kita masukkan itu sampai penuh ya, kita masukkan sampai penuh. Kita dulu ya.
gratis ya. Rasakan manfaatnya, bunyikan loncengnya. Nanti insya Allah kalau ada video-video lain yang terupdate, jadi kita tidak akan ketinggalan. Selanjutnya kalau wadah sudah berisi penuh, sudah padat ya, sudah disediakan, atasnya kita akan rebus sudahnya supaya rapat, di atasnya nanti itu rapat, tidak ada ini sebelum masuk. Nah sekali lagi kalau masuk tidak apa-apa, yang penting rapat. Nah, setelah sudah kita kasih potato rapat, kemudian kita tutup dengan menggunakan plastik. Nah, plastiknya jangan sampai bolong, plastiknya harus rapat juga. Itu pokoknya saya menggunakan alat seadanya. Kalau itu sangat enggak ada tutupnya, jadi tutupnya enggak ada, tapi kemudian diikat dan kita menggunakan karet.
sisa segini ini nanti kita itu masih banyak ya, kita lanjutkan ya. Jadi itu ya tadi